Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustiani Warisa. Saya dari Perbankan Syariah PS4C. Video ini untuk memenuhi tugas UAS matkul pasar uang dan modal yang diampu oleh Bapak Irfan. Oke, tugas ini berisi tentang analisis berita. Nah, sebelumnya, pasar uang adalah pasar uang atau money market merupakan mekanisme pasar yang memungkinkan seseorang melakukan transaksi jual beli dalam bentuk sirkulasi keuangan. Di sisi lain, pasar uang juga diartikan sebagai tempat di mana suatu pihak bisa meminjamkan dana dari pihak lain dengan tingkat bunga sebagai imbalannya. Adapun jangka waktu peminjaman di pasar uang itu cenderung sangat pendek, mulai dari 1 hari hingga 1 tahun. Lebih dari 1 tahun digolongkan sebagai pasar hutang. Transaksi pasar uang sendiri bisa dilakukan secara langsung ataupun melalui perantara. Dilihat dari jenisnya, pasar uang itu dibedakan menjadi dua. Ada pasar domestik dan pasar uang valuta asing. Nah, ciri-ciri pasar uang yaitu menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek, dan juga mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana, yang membutuhkan dana, tidak terkait pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal. Fungsi pasar modal sendiri itu sangat memiliki manfaat, yaitu bagi perusahaan yang membutuhkan sejumlah dana untuk ekspansi, berfungsi sebagai sumber pembiayaan. Bagi investor asing yang ingin menanamkan modal di Indonesia, pasar uang bisa menjadi fasilitator serta mediator dalam menyalurkan pinjaman jangka pendeknya. Tempat perdagangan surat-surat berharga dengan waktu jangka pendek. Sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat lokal sekaligus menjadi alat untuk menawarkan investasi berupa surat berharga, pasar uang, dan sertifikat Bank Indonesia kepada masyarakat. Pemegang otoritas tertinggi dalam transaksi ini adalah Bank Indonesia. Dan untuk pelakunya yaitu ada bank-bank konven, perusahaan swasta, perusahaan pemerintah, broker dan dealer, pemerintah, money market, mutual fund, serta future market exchange. Sedangkan resiko pasar uang itu ibarat sisi mata pisau. Selain berpeluang menghasilkan keuntungan, pasar uang juga memiliki resiko yang harus ditanggung oleh investor, diantaranya yaitu gagal bayar, penanaman kembali, resiko fundamental, dan resiko pasar. Instrumen pasar uang itu terdiri dari SBI, SPBU, kemudian call money. Jangka waktu call money itu 7 hari. Terus sertifikat deposito, terus ada treasury bills, commercial paper. Saya mengambil studi kasus lewat browsing di internet. Saya mengambil berita lewat browsing dari internet dengan bersumber dari CNBC Indonesia yang dipublikasikan pada 8 April 2020 jam 11.24 waktu Indonesia Barat dengan judul RI Perangi Lawan COVID-19, sebaiknya pilih investasi apa, dan beritanya sebagai berikut. Oke, berdasarkan berita di atas dapat diketahui bahwa di tengah pandemi COVID-19 yang sedang mewabah di lebih dari 212 negara di dunia, termasuk dengan Indonesia sendiri, berimbas ke semua aspek, tidak hanya kesehatan saja. Namun, dari berita ini saya mengambil indeks harga saham gabungan atau IHSG, indeks acuan utama di Bursa Efek Indonesia, juga tertekan mengacu data BI hingga Rabu tanggal 8 bulan 4 2020, IHSG sudah melorot 26,44% dengan catatan riwal bersih ngetel asing 15,1 ribu triliun di pasar reguler. Sementara di pasar non-reguler, tunai dan negosiasi, terjadi aksi beli net beli asing sebesar 2,94 ribu triliun. Kemudian sama halnya dengan kinerja reksadana tertekan. Lembaga riset reksadana Infovesta mencatat sejak awal tahun kinerja reksadana dalam negeri mayoritas negatif, terutama karena adanya pandemi corona yang berdampak pada pasar modal dalam
dan luar negeri. Sepanjang kuartal 1 sampai 2020 Januari sampai Maret, reksadana yang paling dalam terkoreksi adalah jenis reksadana saham yang kinerjanya Sementara penurunan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia sepanjang tahun ini masih belum berdampak positif pada pasar surat utang. Menurut Infovesta, rencana pemerintah untuk menerbitkan recovery bond dan bisa melakukan pembelian surat utang di pasar primer ke depannya diharapkan dapat memberikan efek positif untuk reksadana pendapatan tetap. Dari pasar uang sendiri, memiliki kabar baik, jenis reksadana yang kerja positif dan stabil sejak awal tahun adalah reksadana pasar uang yang tercermin dari indeks 90 reksadana pasar uang Infovesta. Sejak Januari hingga Maret reksadana ini secara konsisten memberi imbalan hasil sebesar 1,259%. Jadi baik, tanggapan dan kesimpulan dari berita tadi, yakni dampak pandemi corona terhadap pasar uang dan pasar modal yaitu semakin terpuruk. Hal ini dikarenakan virus corona menyebabkan banyak orang tidak produktif lagi, sehingga para investor menunda kegiatan investasinya dan menunggu sampai pandemi ini berakhir. Namun belum ada kepastian untuk berakhirnya. Nah, pemerintah pun juga menghimbau semua pihak untuk menghentikan aktivitasnya dan bekerja dari rumah untuk menghindari penyebaran virus corona. Dampak COVID-19 telah mengganggu mata rantai ekonomi dunia, bahkan berpotensi menimbulkan krisis ekonomi di sejumlah negara jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Tidak heran jika pandemi COVID-19 ini diibaratkan sebagai angsa hitam bagi ekonomi global. Istilah angsa hitam digunakan Nicholas Taleb untuk menekankan peristiwa langka yang sulit diprediksi dan berpotensi mempengaruhi dunia keuangan dan sistem ekonomi global. Fenomena ini meningkatkan kekhawatiran akan pelemahan ekonomi dan mengancam pada resesi ekonomi. Skenario angsa hitam atau COVID-19 ini menekankan ekonomi global. COVID-19 berimbas secara langsung pada pasar saham, industri manufaktur dan pariwisata, dan masih banyak lagi. Bahkan posisi kurs rupiah yang semakin melemah saat ini akan semakin memukul produktivitas industri, neraca perdagangan, dan daya beli masyarakat. Menurut saya, ekonomi Indonesia pada tahun 2020 dan tahun-tahun kedepannya mendatangkan sangat bergantung pada penanganan COVID ini, karena makin lama penanganannya virus akan makin menyebar dan korban bakal terus berjatuhan. Dengan melihat kondisi yang tidak pasti seperti ini, Wawan Hendrawan, Bapak Wawan yang diberi data tadi, memberikan rekomendasi investasi, yaitu investor untuk mengalokasikan sebesar 50% pada basis obligasi, idealnya ada surat utang negara, karena tren suku bunga yang harusnya akan turun lagi. Investasi pada obligasi menarik dan risiko kurun waktu 3 tahun sangatlah kecil, kecuali ada devalut atau yang gagal bayar, karena sun itu terbitan dari negara. Sementara sebesar 30% dari aset investasi bisa dialokasikan pada instrumen pasar uang. Dalam hal ini reksadana lah penolongnya. Adapun sisanya yakni 20% bisa dialokasikan pada investasi saham, sebesar 30%-nya pada pasar uang untuk buffer atau menahan dan persiapan dana kebutuhan mendadak, serta 20% bisa meliti saham walau sedang tidak pasti, tapi valuasi sangatlah murah. Dari berita tersebut, untuk semua yang bingung investasi, mau milih investasi apa, dari berita yang saya ambil itu anjurannya adalah memakai reksadana.
Oke, walaupun sedang seperti pandemi saat ini, kita harus tetap semangat menghadapinya dan kalau kita punya dana atau kekayaan, kita investasikan untuk jangka panjang maupun jangka pendek supaya untuk tabungan kita. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.